Pelanggar aturan PPKM Pesta Pernikahan di kawasan Koja, Jakarta Utara dibubarkan oleh petugas Satpol PP. Tak hanya itu, petugas juga membubarkan kerumunan di kafe yang masih beroperasi di atas pukul 7 malam. Diduga karena pengunjung melebihi 25% kapasitas gedung, Pesta Pernikahan di Koja, Jakarta Utara dibubarkan petugas Satpol PP. Terlebih gedung tempat pesta ternyata tidak mengantongi izin untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Tidak hanya itu, petugas juga mendapati kafe yang masih melayani makan di tempat di atas batas jam operasional selama PPKM di DKI Jakarta. Petugas langsung membubarkan pengunjung kafe. Kita masih menemukan lokasi-lokasi yang masih melaksanakan makan di tempat lebih dari jam 7. Resepsi perkawinan kita tindak karena melebihi kapasitas, menciptakan kerumunan, dan gedung tersebut tidak ada izin penyelenggaraan. Setidaknya ada 8 pelaku usaha yang ditertibkan dan diberikan sanksi tertulis. Jika mereka kedapatan mengulangi pelanggaran, tempat usaha mereka akan langsung disegel. Sementara bagi warga yang tidak menggunakan masker dijatuhi denda sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap sindikat pemalsu hasil swab PCR di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku biasa menjual hasil swab PCR 1 hingga 1,5 juta rupiah. PCR lagi. Oh iya mas, pesanan mas. Polisi menggerebek sindikat pemalsu hasil swab PCR di Tangerang, Banten dan menangkap 15 tersangka. Modus para tersangka dengan menjaring calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang sedang mengantri rapid test dengan menawarkan hasil rapid test atau swab PCR tanpa perlu melakukan tes. Para tersangka telah beraksi sejak bulan Oktober 2020 lalu dengan menjual lebih dari 250 hasil tes swab PCR palsu dengan harga 1 hingga 1,5 juta rupiah. Hasil lidik kita dimungkinkan mereka sejak bulan Oktober sudah melakukan kegiatan ini. Sebelumnya mereka pernah menjadi petugas atau maupun relawan yang mengecek surat keterangan hasil rapid test ini sebagai syarat penerbangan. Kemudian juga ada lagi orang-orang yang selama ini bertugas sebagai protokol yang ada di bandara, yang biasanya melayani penumpang-penumpang, sehingga mereka juga menawarkan jasa demikian kepada masyarakat. Polisi juga mengamankan barang bukti, puluhan handphone, 1 buah laptop dan printer, uang tunai, stempel, serta kartu pas Bandara Soekarno-Hatta. Ke-15 tersangka dijerat pasal 93, pasal 14 tentang wabah penyakit menular, dan pasal 263 atau 268 tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 25 relawan uji klinis vaksin Sinovac terkonfirmasi positif COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pembelaan menanggapi hal ini. Ya, terkait kabar 25 relawan uji klinis Sinovac yang terkonfirmasi positif COVID-19, Gubernur Ridwan Kamil menegaskan agar hal ini jangan disimpulkan sebagai kegagalan uji klinis vaksin Sinovac. Ridwan Kamil menerangkan relawan uji klinis vaksin Sinovac terbagi dua, yakni yang disuntik vaksin Sinovac dan placebo atau obat kosong yang tidak mengandung zat aktif dan tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kesehatan. Adapun relawan yang disuntik vaksin Sinovac namun tetap terpapar COVID-19, kasus tersebut harus diteliti lebih dalam. Tapi kalau ada vaksin, yang divaksin kena COVID harus lihat dulu jadwal kena COVID-nya, karena tim dokter menyatakan kepada saya dan Anda antibodinya itu untuk 3 bulan setelah
pemirsa, beberapa jam usai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, presenter kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Atas aksinya itu, warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Kehadiran Raffi Ahmad di sebuah pesta ulang tahun seorang pengusaha usai divaksin COVID-19 disoal banyak pihak. Terlihat dalam sebuah tangkapan layar di akun Instagram Anya Geraldine. Raffi bersama istrinya serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker dan tidak jaga jarak fisik. Atas aksinya itu, warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Bahkan Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Namun polisi menyebut tidak ada unsur pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan terkait pesta tersebut. Pemirsa, sebelum membahas mengenai vaksin COVID-19, kita akan kembali ke Mamuju, Sulawesi Barat untuk melihat langsung konferensi pers yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ya, Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat untuk meninjau warga yang terdampak gempa di Mamuju dan Majene. Saat ini Presiden tengah berada di Stadion Manakara yang menjadi salah satu lokasi pengungsian warga di Mamuju. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat meninjau kantor Gubernur Sulawesi Barat yang mengalami kerusakan karena gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Tadi sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat memberikan secara langsung bantuan kepada pihak pengungsi yang ada di Stadion Manakara, Sulawesi Barat. Selain itu juga tadi ada ribuan paket yang kabarnya akan disampaikan ke pengungsi yang ada di sana. Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga Kepala BNPB Dodi Monardo. Dan pemirsa, kita dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Normal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan terakhir saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban kurang lebih 80 orang yang meninggal yang telah ditemukan. Semoga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak, jaga layar Presiden udah. Ya, pemirsa, itulah tadi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Di saat ini juga Presiden akan melanjutkan agendanya untuk melihat sejumlah titik di kawasan Sulawesi Barat yang menjadi terdampak gempa. Ya, pemirsa, kita kembali ke informasi terkait dengan vaksinasi COVID-19. Sebenarnya apa yang harus dilakukan usai menerima vaksin COVID-19? Apakah benar masih bisa tertular ataupun menularkan COVID-19? Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Iya, Dr. Fajri, sebelum membahas, mungkin saya juga ingin bertanya nih, Dr. Fajri sebagai tenaga kesehatan sudah menerima vaksin atau belum, Dok? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Dr. Muhammad Fajri. Kami akan mencoba untuk kembali memperbaiki hubungan komunikasi kami dengan Dr. Muhammad Fajri Adai. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Saya harus